Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan di majlis ini, sebab majlis yang Nabi katakan sebagai taman-taman surga, sehingga diharapkan orang-orang yang meluangkan waktunya berkumpul di taman-taman surga ini jamaah, kelak Allah Jalla wa Ala akan memudahkan kita sekalian untuk masuk ke dalam surganya. Ya jamaah sekalian, malam hari ini kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, karya Syekh Dr. Abdul Adim Al-Badawi hafizahullah jalla wa ala. Dan malam hari ini kita masuk pembahasan seputar sunanul wudu, sunnah wudu. Berkata muallif hafizahullah jalla wa ala, sunanuhu, sunnah wudu. Yang pertama kata beliau as-siwak. Di antara sunnah wudu yang pertama bersiwak. Bersiwak itu apakah harus dengan kayu arok? Atau tidak? Tidak harus. Jadi bersiwak itu intinya membersihkan gusi dan gigi dengan sesuatu yang tidak melukai. Artinya bisa menggunakan pasta gigi, bisa menggunakan kayu arok, bisa menggunakan apa? Tangan kalau nggak ada. Itu senjata akhir ya. Kalau nggak ada kayu, tidak ada pasta gigi, ya sudah dengan tangan. Intinya bersih. Ya intinya bersih. Ya. Apa dalilnya jemaah? Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu, Rasulullah beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in." Ma kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali berwudu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya siwak itu sangat dianjurkan. Tetapi apakah hal ini menunjukkan wajib? Tidak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Laula an asyukka, seandainya tidak memberatkan, maka akan kewajibkan. Ya. Sehingga artinya jemaah, bersiwak itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan, sehingga ya selayaknya bagi kita untuk berusaha mengamalkan. Ya. Bukan jemaah ketika kita tahu ini sunnah kemudian akhirnya lomba-lomba untuk meninggalkan, itu keliru. Karena sebagian orang itu ketika mengerti satu perkara hukumnya sunnah, ya, kemudian yang terpikir dalam benaknya apa? Oh ini kan sunnah. Oh ini kan salat sunnah. Jadi jadikan hujah untuk meninggalkan, itu keliru. Ya. Yang selayaknya ketika kita tahu bahwasanya amalan ini sunnah, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan. Ya. Itu yang selayaknya. Bukan justru berlomba-lomba untuk meninggalkan. Ya. Dan yang masalian, bagaimana tata cara bersiwak? Apakah menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Ya. Tetapi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau berpandangan dilihat kondisi mulutnya.
Kalau mulut misalkan seseorang dalam artian kotor, ya mungkin baru makan jengkol, pete, kemudian setelah itu bersiwak. Berarti siwaknya dalam rangka apa jemaah? Menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran itu sunnahnya dengan tangan kanan, tangan kiri, kiri, sahih. Tapi kalau mulut seseorang sudah bersih, cuma karena ingin baca Quran, ingin sholat, ya. Karena di antara sunnah ketika ingin sholat, ingin baca Quran adalah bersiwak. Tapi mulutnya sudah bersih. Dia ingin bersiwak dalam rangka menghidupkan sunnah. Maka jamaah, menghidupkan sunnah itu baik atau tidak baik? Baik. Maka sesuatu yang baik itu yang afdal menggunakan kanan atau kiri? Kanan. Berarti dilihat kondisi mulut kita. Walaupun ala kulihat kanan kiri diperbolehkan. Kanan kiri diperbolehkan seperti itu. Kemudian bagaimana tata caranya? Atas bawah kanan kiri. Jawabannya tidak ada cara tertentu, nggak ada. Ini kembali kepada mana uruf sahih, mana yang lebih baik untuk kondisi mulut kita. Tapi kata dunia medis itu yang bagus apa? Atas bawah atau kanan kiri? Atas bawah ya. Coba tanya ke Pak Dokter atau Bu Dokter. Ini kembali kepada mana yang maslahat, mana yang maslahat seperti itu. Tapi tidak ada cara khusus. Tapi kalau Syekh Dr. Shalih Ibnu Fauzan beliau menyarankan apa? Kanan kiri. Tapi nggak ada, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, di antara sunnah wudu, ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Jadi kalau disebutkan kaf, itu maksudnya apa? Telapak tangan. Kalau yad, sebutan yad itu maksudnya apa? Faksilu, atau gini, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Berarti tangan sampai siku. Jadi kalau yad saja, seperti tayamum itu disebutkan apa? Yad. Maka kalau disebutkan yad itu maksudnya apa? Ini, pergelangan tangan. Ya, makanya tayamum itu dari sini. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan dari siku sama. Cuma kalau kita melihat konteks ayatnya, maka yang sahih adalah pergelangan tangan sampai sini. Ya. Apa dalil pendukungnya jemaah? Ini mendukung tentang hukum potong tangan. Sebutkan potong tangan. Makanya dipotong itu jemaah, apakah dari sini? Enggak, sini saja. Dan itu ayatnya disebut apa? Disebutkan apa? Iyad. Maka iyad kalau disebutkan mutlak maksudnya apa? Telapak tangan. Tapi kalau maksudnya sampai siku misalkan, maka disebut apa? Korinahnya. Disebut yad ilal marafiq. Adapun kalau kaf jelas, kaf itu maksudnya telapak tangan. Sehingga jamaah sekalian ketika berwudu itu sunnah membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat ya, membasuh telapak tangan itu tidak sama seperti membasuh tangan. Membasuh tangan itu jamaah dahulukan kanan kemudian kiri. Kanan selesai 3 kali baru kiri. Tapi kalau telapak tangan bareng 1 2 3 itu telapak tangan. Jadi bukan gini 1 2 3 1, bukan, tapi bareng. Itu telapak tangan. Lima sabata an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu fi hikayatihi li wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu ghasala kaffaihi thalathan. Hal ini berdasarkan hadis yang telah tetap dari Utsman terkait
hikayah ya beliau dengan tata cara wudhu Rasul, di mana beliau menceritakan bagaimana Rasulullah berwudhu. Annahu ghassala kaffaihi thalathan, maksudnya Nabi membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Ya, jadi membasuh kedua telapak tangan hukumnya sunnah. Kecuali kapan ya, kecuali sehabis tidur. Maka sebagian para ulama mengatakan wajib. Jadi sebelum memasukkan ke bejana, maka basuh dulu kedua telapak tangan. Jadi sebagian mengatakan wajib. Kalau setelah bangun tidur seperti itu. Iya. Ya, adapun ilahnya, alasannya kenapa jemaah? Banyak nih. Karena kalau kita tidur itu tidak tahu bagaimana kondisi tangan kita semalam. Apakah pegang najis atau tidak, kita nggak tahu. Maka di antara hikmahnya agar apa? Agar jangan sampai kita memasukkan tangan kita ke bejana ternyata di situ ada najisnya. Itu di antara hikmahnya. Itu di antara hikmahnya. Kemudian, ikhwan wa akhwati fillah, sunnah yang ketiga, al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi thalathan bi ghurfatin. Menggabungkan antara berkumur-kumur dengan istinsyak 3 kali dengan satu cidukan. Jadi antum ambil air dengan tangan kanan 1 kali, digunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak digabung. Masih ada. Jadi ambil airnya satu kali. Ya. Tetapi jemaah, tangan kita itu sedikitnya kecil. Jangankan 1 kali kumur-kumur. Ini kadang 1 kali saja kurang, butuh 2. Tapi beliau jemaah lebih condong dengan pendapat yang mengatakan dengan 1 kali cidukan. Makanya ada beberapa kaifiyah. Ada yang jemaah menyebutkan bahwasannya kumur-kumur dan istinsyak itu dipisahkan. Ambil, kemudian, tapi hadisnya lemah. Sehingga tidak bisa diamalkan. Ya. Dan hadis yang sahih adalah menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Ya, adapun tata caranya, ya, maka sebagian ulama menyebutkan dengan 1 kali cidukan. Tapi kalau Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan, beliau lebih menguatkan, atau Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau lebih menguatkan dalam kitab Minhatul Alam, beliau lebih menguatkan yang 3 kali. Syekh Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah jalla wa ala. Kenapa? Karena beliau berpendapat dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya wudu itu sunnahnya apa? 3. 1. Jadi 3 kali cidukan. Ini Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ala kulli jamaah sekalian, mau antum satu kali cidukan, ya tentu ya, kalau bisa ini lebih utama. Kenapa? Semakin irit, ya semakin irit. Tapi kalaupun misalkan tidak bisa, maka 3 kali cidukan. Tapi Syekh Abdullah Al-Fauzan lebih menguatkan pendapat yang afdol 3 kali cidukan. 3 kali cidukan. Ya. Apa dalilnya? Lima fi hadis Abdullah bin Zaid. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu fi ta'limihi li wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkait pengajaran beliau dengan tata cara wudunya Nabi. Annahu tamat madawastan syaqqa. Ya. Afanya taklim itu berarti bukan pengajaran, ya. Apa taklim itu? Belajar, ya. Terkait ketika beliau belajar dengan tata cara wudu Rasulullah, bahwasanya Rasul itu berkumur-kumur dan istinsab min kaffin wahidin, ya, dari apa? 1 telapak tangan. Fa fa'ala dzalika thalathan, dan beliau melakukan tiga kali. 1 kali cidukan. Ya, tetapi lihat kondisinya, lihat kondisi. Iya. Dan jamaah, kalau misalkan
ternyata dalam suatu kondisi kita, ya naudzubillah, ya, terkena apa? Flu. Sehingga tidak bisa beristinsya. Apakah kemudian istinsya gugur ya, Mas? Gugur tidak? Ya, tergantung antum ikut pendapatnya mengatakan istinsya wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi jumhur mengatakan sunnah. Kalau antum ikut pendapat jumhur, selesai. Berarti apa? Gugur. Tapi kalau ikut pendapat yang mengatakan wajib, berarti belum gugur. Terus bagaimana? Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, beliau berpendapat kalau dua-duanya nggak bisa, maka ganti dengan apa? Tayamum. Jadi setelah dalam artian kumur-kumur, misalkan, ya, setelah itu apa? Ya tayamum untuk istinsya. Jadi digabungkan, ya digabungkan seperti itu. Ya. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Tapi kalau misalkan hanya satu hidung, satu masih bisa, satunya nggak bisa, maka insya Allah cukup. Dengan satu hidung saja sudah cukup. Tapi kalau dua-duanya tidak bisa, maka kalau kita ikut pendapat yang mengatakan wajib, berarti diganti dengan tayamum seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat, di antara sunnah-sunnah wudu al-mubalaghatu fihima li ghairi shaimi. Bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan istinsyaq untuk yang tidak berpuasa. Ya, jadi kalau sedang puasa ya jangan. Tetapi tetap melakukan kumur-kumur dan istinsyaq. Tapi jangan terlalu berlebihan. Hal ini masalahnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa balik fil istinsyaqi ila an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah ketika istinsyaq kecuali dalam kondisi puasa. Ya, jadi artinya kalau pas puasa tetap disunahkan untuk melakukan kumur-kumur dan istinsyaq, tapi jangan sungguh-sungguh. Ustaz, bagaimana kalau seandainya misalkan ada seorang lagi puasa, kemudian pas kumur-kumur dan istinsyaq dia bersungguh-sungguh, ternyata ada air yang masuk, batal tidak jamaah? Ya. Di sini sedang pendapat. Madzhab Syafi'i mengatakan batal. Kenapa? Karena orang sebenarnya seolah-olah sengaja. Kenapa? Nabi sudah melarang, jangan sungguh-sungguh ketika dalam kondisi puasa. Kok tetap sungguh-sungguh? Berarti kan sengaja. Tapi sebagian ulama, diantaranya wallahu alam Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, beliau tetap mengatakan apa? Tidak batal. Kenapa? Karena niatnya berwudu, cuma dia keliru, salah. Kenapa? Tidak menghiraukan sabda Rasulullah, nasihat Nabi yang mengatakan jangan bersungguh-sungguh. Tapi kalau misalkan gini, dia berkumur-kumur sudah tidak bersungguh-sungguh, ternyata masuk, batal tidak jemaah? Tidak batal. Kenapa? Karena memang dia tidak bersungguh-sungguh, tetapi di luar, dalam artian ya, di luar kesengajaan dirinya, ternyata masuk airnya misalkan, maka nggak batal. Dan kalaupun dia dihukumi, dia tidak berdosa, ya tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak sengaja seperti itu. Ya. Nah, sehingga tetap diusahakan kalau pas puasa tetap kumur-kumur dan istinsyaq. Ustaz, bagaimana kalau setelah kumur-kumur ternyata ada bekasnya? Di mana? Di lidahnya misalkan. Apa kemudian diwajibkan untuk mengeringkan dengan tisu? Nggak perlu jamaah, nggak perlu. Cukup dengan meludah. Artinya setelah kumur-kumur diludahkan sudah. Adapun sisanya apa? Dimaafkan. Ya, karena sulit untuk apa dikeringkan ya sulit jamaah. Jadi kalau air yang nempel di di lidah yang sulit untuk dihilangkan, maka itu dimaafkan. Yang penting ini sudah berkumur-kumur. Ya. Nah, contoh misalkan kadang sebagian kita itu jamaah kalau pas baru bangun tidur, kadang husnya berdarah. Maka ingat, ya nelan darah itu batal puasanya. Nelan darah itu batal puasanya. Maka ludahkan dulu. Setelah diludah ternyata kok ada sisa sedikit, dimaafkan. Nah, tapi apa? Kalau kerasa ada darah misalkan diludahkan dulu. Setelah diludahkan kemudian ada sisa, maka dimaafkan. Dimaafkan. Iya. Kemudian yang kelima, di antara sunnah-sunnah wudu taqdimul yumna 'alal yusra.
mendahulukan anggota wudhu yang kanan ya sebelum yang kiri. Tetapi jemaah ini sunnah. Artinya kalau misalkan dia mendahulukan yang kiri kemudian baru yang kanan, sah tidak wudhunya? Hah? Meninggal sunnah? Sah tidak? Sah kan? Sah ya? Berarti wudhunya sah. Yang tepat iya sah. Yang tepat wudhunya sah. Ya. Ustaz berarti kan ini nggak tertib. Ya. Jawabannya gini jemaah, tertib yang disepakati itu antara anggota-anggota wudhu. Contoh misalkan tangan, kemudian wajah, kemudian apa? Setelah itu tangan misalkan, kemudian kepala, kaki. Ini jelas anggota-anggota wudhu. Tapi kalau satu anggota wudhu, tangan satu anggota wudhu, ya. Apakah harus tertib dalam artian kanan dulu kemudian kiri? Ya, di sini jemaah, tertib itu hanya sunnah. Tertib itu hanya sunnah. Jadi kalau misalkan ada yang milih kanan dulu misalkan, awan kiri dulu baru kanan, maka wudhunya tetap sah, tetapi dia meninggalkan sunnah. Ya. Sebenarnya mengatakan nggak boleh, wudhunya batal katanya. Maka jamaah yang tepat, yang batal itu kalau dia tidak tertib dalam anggota-anggota wudhu. Tapi kalau hanya satu anggota wudhu, cuma dia mendahulukan yang kiri saja, maka yang tepat tidak sampai batal. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan boleh mendahulukan wajah kemudian apa? Baru kumur-kumur. Kenapa? Karena mereka berpandangan bahwasannya kumur-kumur dan apa namanya istinsak itu masih bagian apa wajah. Jadi masih satu anggota wudhu. Kalau masih satu anggota wudhu berarti tidak harus tertib. Ya, tetapi sunnahnya tertib seperti itu. Contoh kaki juga sama. Kaki itu ya satu anggota wudhu. Sehingga kalau ada yang mendahulukan kiri dulu misalkan, maka wudhunya yang sahih tetap sah. Atau selang-seling kanan kiri, boleh tidak jamaah? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang afdol kanan selesaikan dulu kemudian baru kiri. Kenapa? Karena ini tidak ada silang pendapat. Dan ini yang afdol, yang utama. Maka dahulukan kanan kemudian baru kiri seperti itu. Ya. Li hadisi Aisyah. Hari ini jemaah sekalian berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di mana beliau mengatakan kana Rasulullah SAW yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Adalah Rasulullah sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, bersisir, bersuci dan pada hal-hal yang baik. Nah, jadi jemaah kalau antum ya misalkan cukur, dahulukan kanan ya, kanan dulu kemudian baru kiri. Ya. Sisirnya sama sisiran, kiri dulu baru, kanan dulu baru kiri. Jadi kalau apa namanya nyukur juga kanan kiri, nyisir juga sama kanan kiri. Pakai sendal juga sama. Ya. Antum kalau misalkan dari masjid keluar masjid, pertama kan kiri, tapi pakai sandalnya tetap kanan dulu jemaah. Jangan keluar kemudian langsung pakai sandal kirinya. Jadi sunnah keluarnya saja, keluarnya dahulukan kiri, tapi pas pakai sandalnya tetap yang kanan terlebih dahulu seperti itu. Walima fi hadisi Uthman fi hikayatihi li wudu'in Nabi sallallahu. Begitu pula jamaah berdasarkan hadis dari Utsman terkait penukilan beliau terkait wudu Rasulullah SAW bahwasanya Nabi membasuh yang kanan kemudian yang kiri. Nah, sehingga ini sunnahnya. Kemudian yang keenam di antara sunnah-sunnah wudu ad-dalku. Dalku itu jamaah sebagian ada yang menerjemahkan menggosok-gosok. Tapi walau alam ya, yang tepat ad-dalku itu meratakan. Maksudnya apa? Meratakan dengan tangan. Contoh gini, ketika muka kemudian diratakan. Apaan ketika tangan diratakan. Maka sebagian ada yang mengatakan digosok-gosok. Tapi yang tepat apa? Dibantu atau diratakan dengan tangan. Itu dalak. Tapi kalau muka dalak tidak nyaman. Ya, muka yang mungkin diratakan ya. Kalau dalak sulit ya. Dalak itu biasanya tangan.
Tapi mungkin saja seperti itu. Jadi itu sunnah. Kaki juga sama, diratakan dengan tangan. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Tapi apakah bisa menjadi wajib? Bisa. Kapan jemaah? Ketika misalkan kondisi kaki kita sangat kering, musim kemarau, kemudian berdebu. Kalau misal hanya dikucur, ya, di keran, kemungkinan ada bagian yang tidak terkena air. Maka tatkala itu berarti mendalak ataupun menggosok-gosok ataupun meratakan dengan tangan itu wajib. Tapi kalau misalkan jamaah tanpa diratakan dengan tangan, hanya dikucurkan di bawah keran misalkan, dan kaki kita sudah basah, maka wudunya sah. Wudunya sah. Tapi ingat niatnya, ada niat. Ya. Karena membasuh kaki itu termasuk apa jemaah? Termasuk ya ibadah itu butuh niat. Jadi gini, ada seorang misalnya gini, wudu di sungai, ya, otomatis dia kan masuk sungainya. Jadi kaki karena sudah basah apa? Sudah tinggalin. Boleh jemaah? Enggak boleh. Tetap kaki juga apa? Dibasuh. Walaupun dalam artian dia sudah nyemplung, ya, kakinya sudah basah di di sungai tersebut. Pas kaki juga sama niat dia. Niat digosok-gosok. Jangan gara-gara ini kan sudah basah kemudian sudah selesai. Nggak bisa. Tetap harus ada niat seperti itu jemaah. Atau misalkan ketika antum hujan, ini kan sudah kena air semua, kemudian saya niat wudu. Ya tetap antum basuh satu persatu. Jangan mentang-mentang kehujanan sudah selesai, nggak bisa. Ya, kecuali apa? Kecuali mau dijunub ya. Mau dijunub antum niat, kemudian kena hujan semuanya rata, basah semua, sudah sah, selesai. Ya. Li hadis Abdullah bin Zaid anna Nabi sallallahu maksudnya Nabi sallallahu utiya bi thulutsai mud. Jadi Nabi itu didatangkan 2/3 mud. Fatawaddo, kemudian beliau berwudu, faja'ala yadluku dhira'aihi, maka beliau menggosok-gosok apa? Ya, dhira' itu apa jemaah ini? Pergelangan tangannya, ya pergelangan tangannya. Kemudian yang ketujuh, taslisul ghusl. Ya, membasuh 3 kali. Jadi ikhwan waqti fillah, yang disunahkan dibasuh 3 kali itu kalau memang basuhan. Jadi ingat, yang disunahkan 3 kali itu basuhan. Jadi basuh itu apa jemaah? Wajah dibasuh, kemudian tangan, kemudian kaki. Ya. Kalau kumur-kumur basuh tidak jemaah? Masuk ya? Masuk wajah, berarti masuk. Ya, hampir seperti basuhan, sama. Makanya 3, sunahnya 3. Tapi kalau diusap itu sunahnya 1. Contohnya apa jemaah? Kepala diusap, khuf diusap, imamah diusap, maka 1 kali, ya, bukan 3 kali. Sehingga kalau basuhan itu sunahnya 3, kalau usapan sunahnya 1, seperti itu. Li hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalathan. Jadi Nabi sallallahu beliau berwudu 3 kali. Waqad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrataini. Begitu pula telah sahih bahwasanya Nabi pernah berwudu 1 kali. Pernah juga apa? 2 kali. Nah, sehingga dari sini menunjukkan bahwa rukunnya cuma 1. Batas sunahnya berapa? 3. Lebih dari 3 faqad asa'a, telah buruk ketika berwudu. Itu enggak boleh jemaah. Pertanyaannya, wudunya batal tidak? Enggak batal, cuma dia berdosa. Nah, jadi jangan sengaja ditambahkan menjadi 4. Kalau sengaja jamaah, dia bisa berdosa. Tapi kalau nggak sengaja, ya tidak berdosa. Ya, faqad asa'a. Ya, sehingga sunahnya maksimalnya 3, tetapi rukunnya cukup 1. Jadi kalau 1 sudah cukup, maka sudah selesai. Ya. Apalagi kalau misalkan musim kemarau, ya, pam lagi mati misalkan, atau lagi safar, hanya ada misalkan 1
botol aqua misalkan, maka silakan dibagi untuk berwudu. Ya mungkin satu kali, jangan tiga kali. Kemudian jamaah sekalian, wajtahabbu tikraru mashir ra'si ahyana, dan dianjurkan mengulang mengusap kepala tapi kadang-kadang. Lima sahha an Utsman, ya. Berdasarkan hadis yang sahih dari Utsman, annahu tawadda, bahwa beliau pernah berwudu, famasaha ra'sahu thalathan, beliau pernah mengusap kepalanya 3 kali. Wa qala, dan beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah tawaddu'a hakadha, aku melihat Rasulullah berwudu seperti ini. Nah, sehingga beliau mengatakan, ya, kadang tidak masalah. Kalau kadang-kadang tidak masalah. Ya. Kemudian yang ke-8, at-tartib. Kenapa? Li'annahul ghalibu fi wudu'i Rasulillah sallam kama hakahu man haka wudu'ahu. Ya. Jadi yang ke-8 adalah tartib. Kenapa sunnah jemaah? Berarti kalau nggak tartib sah. Gimana jemaah? Ya. Tartib itu sunnah. Berarti kalau nggak tartib boleh. Kita lihat dulu ya. Li'annahul ghalibu fi wudu'i Rasulillah, karena kebanyakan wudunya Rasulullah sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, yang menceritakan tentang wudunya Nabi, maka beliau tartib. Ya. Lakinnahu qad sahha 'anil Miqdam bin Ma'di Yakrib. Tetapi telah sahih dari Miqdam bin Ma'di Yakrib, annahu ata Rasulullah, bahwasanya beliau pernah, ya, membawakan air, ya, untuk wudu Rasulullah SAW, maka beliau berwudu. Faghassala kaffaihi thalathan, maka beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Wa ghassala wajhahu thalathan, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghassala diraihi thalathan, kemudian membasuh kedua lengannya 3 kali. Thumma tamatmat wastanfaqa thalathan, kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak 3 kali, kemudian mengusap, ya, kepalanya dan kedua telinganya. Mana jemaah sekalian? Ya. Berarti memisahkan antara apa? Yang dipisahkan apa jemaah? Yang nggak tertib apa? Kumur-kumur dan istinsak. Ya. Kumur-kumur itu kapan jemaah? Kumur-kumur itu setelah membasuh kedua telapak tangan. Tapi di sini dijelaskan apa? Setelah membasuh kedua telapak tangan, kemudian apa? Membasuh muka, kemudian tangan, kemudian baru kumur-kumur. Nih. Dan hadis ini jamaah sahih. Ya, hadis ini sahih. Sehingga mu'allif, ya, hafizahullah jalla wa ala, beliau berpendapat tartib itu apa? Sunnah. Tartib itu sunnah. Tapi wallahu alam jamaah sekalian, wallahu alam yang kuat tartib itu termasuk apa? Rukun, termasuk rukun. Harus tartib. Tapi memang jamaah, seperti al-Imam atau madhab Abu Hanifah mengatakan tartib itu tidak wajib atau tidak rukun. Ya. Kalau enggak ya wajib, atau kama qol, ya. Kenapa? Berhujjah dengan ayat. Ya, kenapa? Karena di ayat itu kemarin, ya, pernah saya jelaskan, disambung dengan huruf apa? Waw. Dan waw itu faedahnya tasyrik, berarti artinya masing-masing punya kedudukan sama. Berarti artinya kaki dulu pun boleh. Kaki, kemudian muka, kemudian kumur-kumur, itu bebas. Kenapa? Karena semua punya kedudukan yang sama. Nah, cuma yang tepat bahwasanya tartib itu wajib. Kenapa? Karena ada satu kalimat yang menunjukkan harus tartib. Dipisahkan antara apa? Ya, pisahkan, ya, membasuh kaki dengan apa? Mengusap kepala. Padahal kaki itu kaki itu dibasuh. Tapi di ayatnya mah disela. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Harusnya kalau lebih enaknya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, selesai. Karena semua apa? Dibasuh. Tapi kaki itu walaupun hukumnya dibasuh, tetapi dipisahkan dengan mengusap kepala. Kenapa? Karena memang urutannya seperti itu. Karena tertibnya seperti itu. Setelah tangan, ya, mengusap kepala, baru setelah itu kaki, seperti itu.
Sehingga yang tepat bahwanya tertib itu ya termasuk apa? Ya wajib atau rukun. Kemudian masalah yang ke-9 ad-du'a ba'dahu, berdoa setelah berwudu. Ya. Di mana Rasulullah beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah di antara salah seorang di antara kalian ya tawaddo. Dia berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 9 dan dia dipersilakan masuk lewat pintu mana saja. Insyaallah. Maka baca doa ini ya. Zada Imam Tirmidzi beliau menambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Ini sunnah sampai sini. Ya. Dan dalam hadis yang lain dikatakan man tawaddoa, barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi riqqin thumma tubi'a bi taba'in ya fala yuksaru illa yaumil qiyamah. Ini juga jamaah sekalian sunnah ya, sunnah. Jadi kalau ingin membaca doa kafaratul majelis juga boleh. Jadi doa setelah wudu itu boleh dengan doa tadi, boleh juga dengan doa apa? Doa kafaratul majelis, boleh. Ya, silakan pilih, nama masalah. Ya. Kemudian sunnah yang ke-10 terakhirnya. Salatu rakaataini ba'dahu. Salat 2 rakaat. Hal ini berdasarkan ya, hadis dari Utsman ba'da an allamahum sifat wudu'i Rasulullah, setelah mengajarkan kepada para sahabat yang lain tentang tata cara wudunya Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, saya pernah melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian berdiri mengerjakan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi man nafsahu, dan tidak berbisik-bisik ya di dalam salat tersebut, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain dikatakan dari Abu Hurairah, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi qala li Bilal, Nabi pernah bertanya kepada Bilal inda salati subhi, setelah salat subuh, ya Bilal wa Bilal akhbirni, habarkan kepadaku bi arja amalin amiltahu fil Islam, tentang amalan yang paling kau harapkan dalam Islam. Fa inni sami'tu duffa na'lai baina yadayya fil jannati, karena saya mendengar suara trompak kedua sandalmu di hadapanku di surga. Qal, maka dia menjawab, ma amiltu amalan arja indi, tidak ada amalan yang paling saya harapkan ya, anni lam atatahhar tuhurun fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya ya, kecuali ketika saya bertoharo, berwudu ya, di kapan waktunya, baik di malam ataupun siang, kecuali setelah itu saya mengerjakan sholat 2 rakaat ya, jadi beliau rutin jamaah mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudu. Maka Nabi kabarkan bahwasannya bila termasuk sahabat yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Nah, sehingga jamaah ikhwan wa akhwati fillah, hal ini menunjukkan bahwasannya di antara sunnah wudu adalah sholat 2 rakaat. Dan ini termasuk sholat yang zawatul asbab, sholat yang punya sebab. Dan sholat seperti ini jamaah bisa ditasyrik niatnya, bisa digabung niatnya dengan sholat yang lain. Contoh dengan sholat qobliyah subuh, dengan sholat qobliyah zuhur, itu boleh, tidak masalah ya. Tapi kalau ibadah-ibadah yang maksud dari dzatiha, yang dimaksudkan seladatnya, itu nggak bisa, kecuali maksud dari dzatiha dengan yang ghairu maksud dari dzatiha, itu boleh ya. Bagaimana cara mengetahui ibadah tersebut maksud dari dzatiha? Jawabannya gini, ibadah-ibadah atau sholat yang maksud dari dzatiha itu adalah ibadah-ibadah yang tidak ada sebabnya. Contoh rawatib ya, kemudian duha, kemudian witir, itu nggak ada sebabnya. Tapi kalau yang punya sebab itu contohnya wudu, tahiyatul masjid, itu ada sebabnya, maka termasuk ghairu maqsudah lidzatiha. Maka ibadah yang ghairu maqsudah lidzatiha itu boleh digabung niatnya ya. Antara ghairu maqsudah lidzatiha dengan maqsudah lidzatiha boleh.
Tapi kalau dua-duanya maksudal lidatiha nggak bisa. Makanya nggak bisa menggabungkan antara ba'diyah isya dengan witir, itu nggak bisa. Kenapa? Karena witir itu apa? Witir itu maksudal lidatiha, kemudian ba'diyah isya juga maksudal lidatiha. Jadi nggak bisa digabung. Niatnya tidak bisa digabung seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang pertama, jika setelah berwudu lalu memegang kemaluan dengan adanya perantara pakaian, apakah dapat membatalkan wudu? Nah, apakah ketika setelah wudu kemudian memegang kemaluan, tetapi ada ia menghalangi, bukan ada kain lah. Kalau hijab ya hijab juga, tapi ada kainnya, apa membatalkan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena jamaah sekalian, ya, para ulama kita yang mengatakan bahwasannya memegang kemaluan itu batal kalau secara langsung. Kalau secara langsung, dan itu pun silang pendapat. Itu pun silang pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya batal kalau apa? Kalau dia dengan syahwat. Tapi kalau tidak diiringi dengan syahwat maka tidak batal. Itu yang mendapat jemaah. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan ketika Nabi tanya, maka beliau menjawab apa? Innahu bid'atun minka. Oh, kemaluan itu bagian dari anggota tubuhmu. Ya. Maka sebagaimana ketika kita pegang tangan nggak batal, pegang kaki nggak batal, kan sama-sama saja. Ya. Dan cuma jemaah sekalian, sebagian yang mengatakan batal. Ya, sehingga kalau hanya bertanya terkait tentang masalah dia pegang kemudian ada penghalangnya, misalkan kain ataupun selainnya, maka tidak batal. Maka tidak batal wudunya. Ya. Atau misalkan nggak sengaja ya, batal tidak? Ya. Antum pegang nggak sengaja. Walau alam jamaah yang kuat tidak batal kalau nggak sengaja. Ya. Tapi kalau sengaja hilang pendapat. Ya. Jadi artinya kalau misalkan keluar syahwat gimana jemaah? Antum pegang keluar syahwat gimana? Ya. Ada yang mengatakan kalau timbul syahwat itu batal. Kenapa? Hujah mereka gini. Kalau pegang kemaluan kok kemudian timbul syahwat, berarti sudah statusnya tidak seperti tubuh yang lain. Kan kalau kita pegang tangan nggak keluar syahwat, pegang telinga nggak keluar syahwat, ini pegang kemaluan keluar syahwat, berarti ketika itu sudah apa? Tidak seperti anggota tubuh yang lain. Berarti nggak masuk dengan hadis Nabi yang ketika Nabi mengatakan apa? Innahu bid'atun minka, misalkan. Hanya saja itu termasuk bagian dari anggota tubuhmu yang lain. Ketika itu apa? Kok timbul syahwat? Berarti beda. Nah, sebenarnya mengatakan apa? Batal ketika itu. Ya, cuma dibantah juga. Kenapa batal? Oh, batalnya itu karena kalau keluar syahwat itu potensi keluar madhi. Oh, berarti kalau begitu ia membatalkan keluar madhinya, bukan apa? Bukan megang kemaluannya. Ini Islam pendapatnya panjang ya. Nah, sehingga dalam masalah ini sekali lagi, kalau ingin lebih hati-hati ya silakan berwudu. Tapi kalau pegang secara langsung. Tapi kalau ada penghalangnya tidak batal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, tempat sholat di tempat kami sempit dan berada di jalur orang lewat. Jika ada yang sedang sholat kalau kita tidak lewat melalui belakangnya, tapi sedikit agak melompatinya dan saat orang yang sholat tersebut sedang sujud, apakah seperti itu? Kalau misalkan kita sholat di tempatnya agak sempit, mau keluar rumah karena ada hajat, ternyata ada orang sholat, akhirnya misal kita nunggu dia pas sujud biar agak mudah misalkan, boleh tidak? Boleh, nama masalah. Kenapa? Ya, karena ada hajat. Ya. Karena sebagian dari orang-orang yang nggak paham juga ini sholat sembarangan. Depan pintu dia sholat, ya. Yang mau keluar dia paham nggak boleh sholat nggak boleh dia lewat di hadapannya. Akhirnya apa? Bingung kan?
Ya mau nggak mau ini dia pilih di belakangnya, tetapi ya solusinya tadi. Ya. Walaupun gini jemaah, kalau misalkan antum terpaksa, boleh tidak lewat di hadapannya? Boleh tidak jemaah? Boleh, tetapi jangan di antara apa? Tempat berdirinya dan tempat sujud. Tetapi apa? Agak menjauh sedikit. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu beliau ya memperkirakan kurang lebih ya 1,5 meter lah, 1,5 meter, kemudian silakan jalan di situ. Tapi tidak boleh dia jalan di antara apa? Tempat berdiri dia sampai sujudnya. Kalau di sini nggak boleh. Tapi kalau agak menjauh dikit, kalau terpaksa nggak masalah. Kenapa? Yang jadi masalah orang yang sholatnya tadi, kan dia punya hajat. Ya. Harusnya ya, atau misalkan disunahkan, dianjurkan dia untuk mengambil sutro. Ya, cuma karena mungkin dia nggak paham, akhirnya apa? Ya, sholat sembarangan. Ya, kita punya hajat, terus bagaimana? Ya sudah, kalau memang terpaksa boleh, tetapi jangan tepat di antara tempat berdiri kemudian sujudnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan yang masuk lagi. Nah, apabila kita baru saja selesai wudhu kemudian batal, ketika kita mau wudhu lagi, apakah harus tetap berkumur-kumur dan istisyak lagi, ataukah boleh langsung? Jamaah sekalian, kalau misalkan kita sudah berwudu kemudian batal, ingin wudu lagi, ya, apakah kumur-kumur dan istinsyak hukumnya wajib? Jawabannya, kalau kita ikut pendapatnya mengatakan wajib, ya wajib. Tapi kalau ikut pendapat jumhur ya sunnah. Tapi yang kuat wallahu a'lam, kumur-kumur dan istinsyak itu wajib. Kenapa? Karena hadisnya ya bentuknya perintah. Wabalik fil istinsyak. Wabalik fil istinsyak. Ini perintah. Nah, al-aslu fil amri wujub. Nah, sehingga kumur-kumur dan istinsyak itu wallahu a'lam wajib. Ya. Nah, sehingga kalau dia ingin mengulang karena batal, ya tetap istinsyak dan kumur seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi jamaah. Fadhol. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang kedua itu saya masih belum paham. Nah, yang berjiwa dan membantu kedua telapak tangan itu, tapi jawab itu rasanya gimana? Sunah wudhu untuk yang pertama dan yang kedua itu saya belum paham. Jadi siwak pertama berjiwa dan yang kedua berwudhu itu sunahnya mau basuh kedua telapak tangan di awal wudhu itu, maksudnya perasaannya gimana? Berjiwa dan prakteknya. Nah, ya, gini jamaah, terkait tentang siwak itu, ketika pas ingin wudu, maka prakteknya itu kapan? Ya, di sini jamaah yang dijelaskan para ulama kita ada dua cara. Boleh sebelum berwudu dia siwakan dulu, atau nanti siwakannya pas kumur-kumur. Nah, jadi pas ini kumur-kumur kemudian pakai tangan. Ada yang mengatakan sebelum berwudu. Jadi dilihat, kalau ingin siwaknya menggunakan pasta gigi, silakan sebelum wudu. Wudu siwakan dulu pakai pasta gigi, setelah itu wudu seperti biasa. Tapi kalau misalkan ingin siwakannya pakai tangan, misalkan, maka silakan bisa ketika pas kumur-kumur. Kumur-kumur boleh, tidak masalah. Ini terkait tentang siwak. Adapun terkait tentang membasuh kedua telapak tangan, ini sebelumnya. Jadi kita niat wudu dulu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi ingat jamaah, ketika kita ingin berwudu, niatkan wudu kita untuk menghilangkan hadas kecil. Jangan ditakyin untuk misalkan sholat sunnah. Kalau misalkan antum niat wudu untuk sholat sunnah, maka nggak boleh untuk sholat wajib, nggak boleh. Tapi apa? Niat untuk menghilangkan hadas kecil. Setelah itu bebas. Mau untuk wudu, mau sholat, mau tawaf, mau ya baca Quran, bebas. Tapi kalau ditakyin satu, ya ternyata yang takyin itu sunnah, nggak bisa untuk wajib. Seperti itu. Jadi setelah niat, kemudian baru apa? Basuh telapak tangan, ambil ya, sampai rata, kemudian ambil lagi rata, kemudian sampai 3 kali. Setelah itu baru kumur istinsyak. Buang. Ini caranya seperti itu.
Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Fadhal yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwa membasuh satu atau dua atau tiga. Nah, dalam prakteknya, misal apakah harus kalau satu bisa membasuh kaki harus? oh nah, apakah bisa dalam artian kaki cuma satu kemudian tangan dua? Nah, ya, ya. Ya jamaah sekalian, kalau misalkan ingin mengamalkan membasuh muka kaki dua, satu ataupun tiga misal, maka yang sesuai dengan sunnah itu apakah dalam artian satu kali wudu bervariasi, atau yang dimaksud dalam satu wudu dua ya dua semua, kemudian nanti wudu di lain waktu tiga ya tiga semua. Maka wallahu alam jamaah yang sunnah kalau bisa pas wudu sekarang misalnya satu ya semua satu, besok ingin wudhu lagi atau pas berapa jam kemudian ingin wudhu lagi, tiga semua. Walaupun kalau misalkan ada yang mengambil jalur misalkan atau cara kaki satu, kemudian muka dua kali, kemudian tangan tiga kali, boleh tidak? Ya boleh saja. Cuma yang ideal dalam artian yang sesuai dengan sunnah, sebagaimana seperti contoh bacaan-bacaan ketika sholat, maka yang sunnah itu apa? Baca sekarang ini, kemudian di lain waktu baca yang lainnya, seperti itu. Jadi variasinya di lain waktu, tidak satu rangkaian ibadah, tidak seperti itu. Tapi kalaupun ada tetap sah wudunya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Dalam berwudu bisa tidak itu sering sampai ketiak nah apakah itu menjadi sunnah? Nah, jamaah sekalian, apa ketika berwudu kemudian melebihkan batas yang telah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, termasuk menjadi sunnah? Jawabannya iya, menjadi sunnah. Karena yang sunnah itu wudu ya sampai apa? Pergelangan tangan atau siku. Bahkan hadis yang Abu Hurairah mengatakan gurul muhajjalina min athari sujud, ya, kemudian beliau beristinbat apa? Nah, ini mudrot itu tambahan dari Abu Hurairah. Beliau menganjurkan untuk menambahkan ke sini. Tapi ini dibantah oleh para ulama kita, bahwasanya ini tambahan dari Abu Hurairah, yang sunnah dari Nabi itu cukup apa? Cukup sampai siku saja. Dan ini yang kuat sampai siku. Tapi kalau sebagian ada yang mengamalkan dengan ucapan Abu Hurairah, sebagian tidak melarang. Ya. Apalagi alasannya tadi untuk apa? Mendinginkan. Maka kalau ingin mendinginkan, jangan pas wudunya. Artinya tetap wudu secara sempurna. Nanti setelah wudu kok pengen dibasahi, ya silakan basahi, tidak masalah. Tapi jangan pas wudunya. Karena kalau pas wudunya ini khawatir termasuk berlebihan, dan khawatir jamaah bisa membuat fitnah orang lain. Apalagi kalau anaknya lihat, ini bapakku wudunya akhirnya ditiru, ini masalah jamaah. Jadi tetap kita mencukupkan dengan apa yang sudah gariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tidak perlu untuk menambah ya, di luar yang Rasulullah contohkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya silakan. Mengenai penggabungan Niat. Setelah wudu kita bisa sholat subuh. Jika untuk sholat itu dua rakaat, kita menyiapkan tiga. Seperti setelah sholat itu kita sholat menyiapkan untuk sholat tahiyatul masjid, sholat sesudah wudu, sama sholat waktu yang subuh. Apakah boleh? Berarti meniatkan tiga amalan. Tiga amalan dalam Ya. satu sholat. Nah, ya.
Apakah dibolehkan meniatkan 3 amalan dalam satu waktu atau dalam satu rangkaian ibadah? Jawabannya boleh kalau memang terpenuhi syaratnya. Di antara syaratnya pertama, amal ibadah tersebut sama jenisnya, sholat dengan sholat. Yang kedua, tata caranya sama. Yang ketiga, waktunya sama. Yang keempat, masing-masing ibadah tersebut bukan maksudah lidzatiha. Jelas? Jadi kalau satunya maksudah, keduanya maksudah, ketiganya maksudah, itu nggak bisa. Tapi kalau satu maksudah lidzatiha, keduanya tidak, ketiganya tidak, keempatnya tidak, kelimanya tidak, boleh. Nggak masalah. Kemudian syarat yang berikutnya, salah satu dari ibadah tersebut bukan ibadah yang qadha. Kalau qadha nggak bisa, ini yang tepat. Ya, contoh puasa Ramadan digabung dengan puasa Senin Kamis, itu nggak bisa. Tapi niatnya tetap qadha. Ya. Kemudian masing-masing ibadah tersebut bukan ibadah yang ngikut. Karena kalau ngikut nggak bisa. Contoh, qobliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur. Mungkin ketemu? Ya, mungkin ketemu. Qobliyah sebelumnya, ba'diyah sesudahnya. Jadi kalau terpenuhi syarat ini boleh. Contoh tadi, sholat tahiyatul masjid. Ini ghairu maksud lidzatiha. Kemudian digabung dengan setelah wudu. Ya, ghairu maksud lidzatiha. Kemudian digabung dengan apa? Sholat qobliyah subuh. Ini maksud lidzatiha. Berarti boleh. Digabung dengan sholat taubat. Boleh. Karena ghairu maksud lidzatiha. Kemudian sholat istikharah. Boleh. Ya. Silakan, enggak masalah. 5 pun boleh. Yang penting terpenuhi syaratnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan yang masalah ini kan tadi disampaikan bahwa waktu berwudu harus diniatkan juga untuk menghilangkan hadas kecil. Apakah boleh kalau niatnya hanya saja aku berwudu lillahi ta'ala tanpa ditambah menghilangkan hadas kecil? Ya. Jawabannya, kalau wudu pasti niatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Nih. Lillahi ta'ala ya jelas, tapi tetap niatnya apa? Menghilangkan hadas kecil. Karena hadas itu ada 2, hadas besar, hadas kecil. Bagaimana kalau misalkan dia wudu niatnya menghilangkan hadas besar, sah tidak? Ya enggak sah, karena hadas besar itu dengan apa? Dengan mandi. Jadi otomatis ketika dia niat lillahi ta'ala ketika ingin wudu, ya berarti niatnya menghilangkan hadas kecil. Tetapi ya perlu untuk apa? Dihadirkan dalam artian niat dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada lagi jamaah? Cukup? Ya, ada lagi? Ya, fadhol. Misal dalam suatu panas, Nah, kita berat, kita cuma sekalian mandi, misal menjelang misal kita langsung melihatnya mau mandi dengan air besar tanpa itu. ya. Jadi gini jamaah, kalau misalkan kita ingin mandi besar, junub, ya. Apakah setelah mandi junub kemudian butuh untuk wudu? Jawabannya kalau kita sudah mandi junub itu sudah cukup menggugurkan wudu. Cuma dengan catatan gini jamaah, pas wudu, pas mandinya satu tidak kentut, tidak yang kemaluan, ya. Karena di antara sunnah-sunnah mandi junub itu apa? Wudu dulu, ya, kemudian apa namanya, dia istinsyak lain sebagainya, misalkan seperti itu. Jadi kalau memang benar dia niat menghilangkan hadas besar dan pas mandinya nggak kencing, kemudian nggak kentut, nggak yang kemaluan, setelah selesai boleh untuk sholat, nggak masalah. Tapi kalau pas mandi kemudian pipis, kemudian apa namanya, yang kemaluan, ya batal apa? Batal nanti wudunya. Tapi mandinya sah. Jadi setelah mandi kemudian apa? Kemudian langsung kalau batal ya wudu lagi. Tapi kalau tidak maka silakan boleh untuk sholat seperti itu. Ya. Begitu pula lagi tambahan jamaah. Ada sebagian yang menganggap ini.
Kalau ingin mandi junub itu tidak boleh air itu dicampur dengan sabun. Ya. Kenapa jemaah? Karena kalau air itu dicampur dengan sabun menjadi air apa? Air sabun. Kalau air sabun berarti statusnya apa? Tidak mensucikan. Ya. Sehingga solusinya bagaimana? Solusinya gini, kalau antum ingin mandi junub, usahakan pertama air murni dulu jangan. Air murni semua, kumur-kumur semua selesai, udah basah semua, baru nanti setelah itu untuk menyempurnakan antum silakan pakai sabun. Itu untuk hati-hatian. Karena sebagian ada yang menganggap bahwasannya kalau langsung antum ambil sabun gosok-gosok, itu air yang dipakai berarti air tercampur dengan sabun. Ya. Walaupun ini juga perlu dikritik, ya. Tapi untuk hati-hatian, ya untuk awalnya kalau bisa apa? Air murni saja, air murni setelah selesai basah semua sudah sah. Kalau sudah sah, untuk menyempurnakan silakan ditambah dengan sabun-sabun dan lain sebagainya seperti itu. Ya, ini untuk hati-hatian saja, untuk menghindari khilaf di kalangan para ulama kita seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya demikian ya mas sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam. Masih ada fadl. Nah. Nah, istighfar. Nah. Ya. Ya, pertama aja mas sekalian, mungkin tata cara istinsar gitu ya. Ya. Jadi gini, kalau kita ingin kumur-kumur dan istinsar, kalau istinsar pasti istinsar. Ya. Jadi gini, kalau istinsar kita ambil dengan tangan kanan, gabungkan kumur-kumur istinsar. Sempurnanya tarik sampai apa? Sampai ujung. Ini sempurnanya. Tapi ini nggak wajib. Ya. Tapi kalau sudah masuk, sudah cukup. Kalau itu dibuang pakai tangan kiri. Nama istinsar. Kalau menghirupnya istinsar, dibuangnya istinsar. Dibuang. Ya. Apakah ketika membuang dan kumur-kumur itu harus bareng jamaah? Artinya gini, buang sudah jamaah. Ya. Jadi artinya boleh buang dulu istinsarnya, nggak harus berbarengan. Karena ada yang pernah bertanya, Ustaz, katanya kumur-kumur tuh buangnya sama istinsar harus bareng. Sulit jamaah, coba tahan dulu, sulit, nggak bisa. Jadi otomatis ketika ngirupnya iya bareng, tapi buangnya nggak harus bareng. Nah, jadi ingat, masukannya bareng, buangnya nggak ada lafaz harus bareng. Ya. Cuma menghirup dan istinsyaknya itu bareng, tapi buangnya nggak harus bareng. Buang, mungkin di mulut masih ada. Ya, karena kalau misalnya dua-duanya ditahan, nggak bisa nafas, ya, sulit. Nah, sehingga ingat ya, ngeluarinnya tidak harus bareng seperti itu. Ya. Yang kedua apa tadi? Bukan, belum yang keduanya. Oh iya, bolehkah berwudu dalam kondisi misalkan aurat kita tidak tertutup secara sempurna? Jawabannya kalau misalkan kita wudunya di kamar mandi boleh. Ya, tapi kalau wudunya di luar kamar mandi maka nggak boleh. Kenapa? Karena kelihatan orang lain. Ya. Dalam artian gini, aurat laki-laki itu besar sampai lutut. Misalkan, ternyata di atas lutut kelihatan. Ya wudu, kelihatan orang lain nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau di kamar mandi nggak masalah. Ya. Bahkan misalkan kalau di kamar mandi dia telanjang sambil berwudu, boleh tidak? Ya boleh. Tapi kalau di luarnya jangan. Jangan. Tapi kalau di kamar mandi ya boleh-boleh saja. Tapi sempurnanya dia tutup aurat. Karena jamaah, kalau dengan manusia saja kita malu kan, maka dengan Allah lebih malu harusnya. Seperti itu.
Cuma ya tadi tetap ya diperbolehkan kalau di kamar mandi. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menjaga wudhu? Ya. Gini jemaah, yang paling gampangnya menjaga wudhu ya kalau pas batal ya wudhu lagi. Itu paling afdol. Sebagaimana Bilal itu menjaga wudhunya. Bagaimana caranya? Ketika dia batal langsung berwudhu, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Dan ternyata dengan sebab ini jamaah Bilal dikabarkan ya, masuk surga. Ya, ada pun terkait tentang masalah bagaimana biar misalkan tidak kentut, ini sudah di luar kemampuan kita, sulit. Ya, tapi yang paling gampang menjaga wudhu itu ketika batal maka wudhu lagi, seperti itu. Ya sambil kalau misalnya ada gangguan macam-macam, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan gangguan tersebut seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Demikian jemaah, mudah-mudahan kajian di malam yang mulia ini bermanfaat. Ya kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.